Foodies, yuk ikut Devri Julian kita ke daerah Buaran, Jakarta Timur buat icap-icip gulai kepala ikan kakap yang ukuran yang ngelebihin telapak tangan orang dewasa. Way oh way! Foodies! Wah, ini dia menu andalan yang ada di Rumah Makan Padang Siti Nurbaya. Ini tuh gulai kepala ikan kakap Foodies yang best seller banget. Wah, dari aromanya aja ini udah menusuk banget sampai ke ubun-ubun ya Foodies ya. Udah buru-buru kayak pengen disantap secepat itu gitu loh. Wah. Rumah makan Siti Nurbaya ini gak berisik loh di media sosial, tapi pelanggannya jangan ditanya, rame po guys. Nah, for your info nih Foodies, warung kuliner khas Minang ini jualan sejak 2016. So, eksisnya udah 9 tahunan dong nih. Pilihan menunya banyak, mulai dari tunjang dan juga rendang yang jadi favorit para pelanggan, sampai ikan salam bakar. Dan kalau Foodies perhatiin nih, beberapa lauknya itu punya ukuran yang gede loh. Apalagi ini nih yang masih anget banget baru nyendok dari wajan, gulai kepala ikan kakap. Pantes aja Devri udah buru-buru pengen habek dia. Ya adalah ya, kita gaskan. By the way, sebelum ritual santap penyantap dimulai, jangan lupa gunting dulu ikatan yang ada di kepala ikan kakap. Diikat kayak begini bukan karena bucin takut kehilangan ya Foodies, tapi mencegah supaya isi di dalamnya itu nggak ambyar saat dimasak Foodies. Foodies, jujur kuahnya seger banget Foodies. Ada pedes-pedesnya, tapi nggak strong. Nah, terus juga nih, karena dia masih hangat, otomatis membuat aromanya itu makin lebih menyebar. Satu aja segini gedenya, cocok sih kalau jadi menu sharing. Nah, favoritnya itu ada di bagian pipi karena bagian yang paling tebal dengan tekstur yang lembut, agak chewy dan juga juicy. Sementara kuahnya ini gurih dengan sensasi pedas hangat dari rempah dan kental dari santannya. Pokoknya nih ya Foodies, cuk-cuk terus kuah dan juga dagingnya sampai protol. Nah Foodies, gongnya nih kalau lidah kamu udah kena icip bagian mata. Aduh, lama benar. Foodies, daging kepala ikan kakapnya itu bener-bener lembut. Ya, saking lembutnya nih, digigit aja dia nggak berasa, tiba-tiba udah lepas aja. Tapi, ya walaupun dia terlalu mateng nih, maksudnya dia matengnya itu bagus ya sampai ke dalam-dalamnya, dagingnya itu nggak ambyar Foodies. Wow, matanya gede banget nih Foodies. Wah, lebih gede mata ini daripada mata saya kayaknya nih. Tuh. Kita coba ya. Foodies, ini tuh bener-bener juicy banget ya Foodies ya. Di mulut tuh dia kayak langsung meledak gitu loh Foodies. Wah, ini nih yang best nih. Oh, kita cocol-cocol dulu ya. Oh. Sumpah aku nggak tahu lagi mau ngomong apa Foodies. Saking nikmatnya. Mas, gimana Mas? Enak nggak daging kepala ikan kakapnya? Best banget ya. Gimana Mas ngerasainnya gimana? Enak banget, ini bumbu rempah-rempahnya kuat banget, tapi nggak terlalu medok. Nggak medok, Ya. bener. Worth it banget. Worth it banget, dagingnya juga lembut ya Mas ya? Juga empuk juga. Saking nikmatnya kuah diguyur ke nasi aja udah nikmah yes. Foodies mumpung di sini sekalian aja nggak sih kita icip-icip yuk gulai tunjang dan juga rendang yang katanya juga menjadi menu favoritnya para pelanggan di sini. Kita sikat. Kikil dan rendangnya itu bener-bener maknyos banget Foodies. Aku mulai dari kikil dulu ya. Daging kikilnya itu lembut banget, nggak ada perlawanan. Pas gigit gitu, langsung masuk ke mulut, kenyal-kenyal, tapi dia bener-bener nggak ada perlawanan. Gampang aja gitu ngeluarnya. Gigitnya itu nggak perlu effort, gampang banget buat dikunyah. Pas banget deh pokoknya. Last but not least, ikan salam bakar jadi menu pamungkas nih penyempurna wisata kuliner Minang kita kali ini. Bumbu bakarnya ini sama kayak bumbu bakar ikan ala Minang yang sering kita temui ya Foodies, tapi ada tambahan acar nih yang bikin rasanya nggak cuma smoky gurih doang, ada greget segar pedas tipis-tipis juga. Foodies, dagingnya itu dia padat, cuman kalau digigit itu kita ngerasanya lembut banget, nggak keras sama sekali, cuman dia padat Foodies. Terus juga kalau untuk bumbu bumbu bakarannya itu
meresap sampai ke dalam. Terus juga ada manis-manisnya. Dan yang pastinya dia smoky. Rumah makan Siti Nurbaya buka dari jam 7 pagi ya sampai jam 12 malam. Gas gengs kuy, kita makan bareng di sini foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Kita lanjut makan lagi. Bentar. Ini sekte mie apa lagi nih foodies? Kalau biasanya kan mie itu toppingnya nggak jauh dari ayam, jamur, atau daging sapi cincang gitu ya kan? Ini kok mie-nya pakai gurita sih? Nggak cuma gurita, tapi ada yang pakai topping ikan barakuda juga. Nah loh. Nah foodies, kalau jajanannya udah unik kayak begini nih, foodies pasti udah bisa nebak kan ini di mana? Yes, bener banget. Kita ada di Bandung foodies. Foodies, sekarang di depan aku udah ada yang namanya mie laut ya. Mie laut ini bener-bener isinya lelautan yang ada di atas piring ini. No kaleng-kaleng loh, semua topping yang dikasih ini gak nanggung-nanggung banyaknya. Mie-nya juga foodies, pokoknya porsi puas deh guys. Satu, oktopusnya ini seger. Dua, tekstur oktopusnya kenyal-kenyal, enak banget. Nih masih ada nih tekstur oktopusnya. Dan kematangannya tuh pas semuanya. Udah gitu foodies, ini bumbunya, bumbu mie-nya. Gimana aku bilangnya ya? Dia kayak ada asemnya sedikit, ada pedesnya gitu, ada gurihnya. Jadi semuanya tuh lengkap sih di dalam sini ya. Bumbunya super medok, bikin terngiang-ngiang terasanya di lidah. Foodies juga bisa lihat sih kalau mie-nya gak ada yang ke-skip sama bumbu mie-nya. Mie-nya itu mirip kayak mie goreng yang suka ada di Chinese food gitu loh foodies. Tapi dengan rasa bumbu yang lebih kompleks karena ini bumbu signature-nya mie laut Cilaki. Kalian gak akan nemu deh di tempat lain. By the way, meski mie-nya ini dimasak barengan sama gurita, tapi gak ada aroma-aroma amis sama sekali loh. Kayak gini kan mie yang foodies mau. Ikannya itu juga udah dibumbuin ya foodies, kalian bisa lihat ya, tuh. Ikannya gurih banget, Itu belum makan sama apa-apa aja udah enak banget. Memang dia bumbunya udah meresap gitu ke dalam ikan-ikannya. Sekarang kita cobain bakminya, yang ini dia lebih kering. Beda. Mungkin kalian lihat sepintas kayak, aduh ini agak pedas sih. Ini jujur agak pedas. Mungkin kalian lihatnya kayak sama gitu sepintas. Ini agak lebih dominan asam, kalau yang ini enggak. Ini dominan pedas gitu foodies. Begitu masuk mulut masih santai. Jadi di belakang pedasnya baru berasa gitu, baru berasa ada di dalam mulut gitu. Wih, kelihatan dong itu cabai bertebaran di mana-mana. Ih, mantap. Sebenarnya paling enak ya ada pedes-pedesnya gini sih, biar sensasi rasanya tuh dapat semuanya dalam satu suapan. Tapi kalau mau request yang nggak pedes juga bisa kok, tenang foodies. Foodies, meski Bandung jauh dari laut, tapi bisa dijamin oktopus sama barakuda di sini fresh ya. Nah, khusus buat ikan barakudanya ini nih, wajib dimarinasi pakai rempah dulu baru digoreng, biar hempas deh tuh aroma amis yang berlebihan. Semuanya ini kayak komponen-komponennya itu nyatu banget ternyata. Memang beda sentuhannya sama yang oktopus tadi. Oktopus tadi juga nyatu dengan caranya sendiri. Ini dia bikin beda lagi, dia kering gitu, tapi nyambung banget sama ikannya. Jadi ada aroma ikannya itu yang berasa meledak gitu di mulut, yang enak gitu, aroma enak gitu yang meledak di mulut, yang kayak bikin lagi, pengen lagi gitu loh foodies. Karena nih jujur ikannya dia gurih, agak sedikit asin-asin gitu, terus begitu masuk ke sini, ke bakmi, kawin banget, nyatu banget foodies.
Buat tim klasik nih, kamu bisa kok pesen yang topping ayam cincangnya. Udah pasti rasanya nggak kalah lazis. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Bongkar. Ada roti burger, kemudian ini juga ada ayam dengan paha dan juga ceker-cekernya nih, foodies. Burger dengan topping daging dan sayur-sayuran. Itu sudah biasa ya foodies. Tapi kalau pakai ini nih, berani coba nggak tuh? Nah, tuh bagaimana foodies? Ada chicken burger bentuknya T-Rex kayak gini dan ini menjadi salah satu kuliner favorit di Bandung saat ini, foodies. Tenang, tenang. Walau namanya T-Rex, tapi ini nggak pakai daging dinosaurus kok. Dagingnya pakai potongan ayam bagian paha atas foodies sampai ke kaki alias ceker utuh tanpa dipotong. Wih, pantas gede banget. Nah, sebelum digoreng tepung, dagingnya udah dimarinasi pakai bumbu spesial loh foodies. Ini dia nih yang bikin rasanya gurih sampai ke dalam. Mantap. Karena lapisannya sampai double, jadi gorengnya juga lumayan lama nih foodies. 15 hingga 20 menit sampai matangnya sempurna. Ih, cakep bener. Nah, sekarang tinggal disusun ya, jadi burger aja deh tuh. Mulai dari roti, saus, mayonis, sampai selada. Nah, chicken T-Rex ini jadi bintang utama deh tuh di bagian tengah burgernya. Kelihatan banget kan foodies, ukurannya oversize sampai keluar-keluar rotinya. Terakhir, siram deh pakai saus keju lumer sampai tumpe-tumpe nggak tuh? Wah, dahsyat foodies. Foodies, tuh dia, ini dia chicken direct burger yang tadi kita bikin. Tuh, lihat platingnya kayak gini, foodies, ala-ala sultan. Secara ininya tuh, platingnya juga cantik-cantik banget. Well, kenapa dibilang T-Rex? Karena tuh lihat, tadi kan kita bikinnya kayak ini, foodies tuh. Ada roti burger, kemudian ini juga ada ayam dengan paha dan juga ceker-cekernya nih, foodies. Gede banget kan? Sekarang mari kita coba, foodies. Siap Zal, atau kudu pemanasan rahang dulu nih biar muat langsung masuk ke mulut. Sausnya bintang 5. Rotinya empuk banget dan nih ayamnya, foodies. Aku harus liatin. Wih. Matang sempurna. So, let's try. Wih, rasa ayamnya beneran gak kaleng-kaleng loh. Bukan cuma ngandelin ukuran jumbo, tapi rasanya juga juara. Renyah di luar, gurih di dalam. Chicken T-Rex burger ini bukan main-main karena apa? Prosesnya aja dia dimarinasi kemudian dimasak lagi sehingga ini rasanya betul-betul gurih dan juga tadi aku bilang matang dengan sempurna, foodies. Tuh. Bahkan tanpa saus pun dia sudah rasanya tuh enak banget. Tapi kalau mau extra sauce juga sok aja sih, tinggal dipilih ya foodies. Ada barbecue, mushroom, black pepper, dan cheese. Cheese-nya dulu dong foodies. Mana coba? Tuh kan manis pisan. Say cheese. Kita lanjut aja Zal. Kita sikat sampai ke ceker-cekernya skuy. Lazis. So, gimana? Masih ada space dong. Itu dessertnya nih, udah manggil-manggil tuh dari tadi. Ya, si pisang tobrut alias topping brutal. Lihat kejunya setebal ini, foodies. Setobrut itu. Gak cuma keju yang menggunung, tapi masih ada es krim, potongan buah naga, cookies crumb, serta taburan brown sugar yang ikut jadi topping pelengkapnya foodies. Terus pisangnya pun digoreng dengan wijen hitam tuh. Alhasil rasanya jadi makin gurih dan menambah sensasi berbeza yang rasanya kayak gimana gitu. Ya ternyata gak cuma rasanya aja loh yang papan atas.
Semua sajian yang ada di sini itu benar-benar di plating seniat dan secantik itu. Plus, lihat itu alat makannya kompak yang menggunakan warna emas sesuai namanya, Golden Plate Steak foodies. Eits, tapi tenang, walau makanannya itu mewah ala bintang 5, ternyata harganya kayak kaki 5 kok. Menu-menu di sini harganya mulai dari 20 ribuan aja, kamu udah kenyang enak tuh foodies. Nah, cocok bingits kan? Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Yang mana semuanya enak, ini deh. Ini foodies. Ini unik banget ya, karena dia ada saus madu dan juga saus jimbarannya yang pedas manis ketemu sama gurita yang dibakar sampai wangi smoky, enak banget. Main ke Bogor tapi bingung mau kulineran apa? Fix masakan Sunda to the rescue. Apalagi kalau konsepnya prasmanan dengan menu seabrek kayak begini. Ini sih baru masuk udah bikin mata auto kalap. Tapi tahu nggak foodies, makanan apa yang paling jadi favorit di sini? Jawabannya bawang merah. Kok bisa? Foodies, lihat deh, ini cuman bawang ya, tapi ini paling banyak dicari dari pagi sampai malam loh sama yang makan di sini. Seenak apa ya Foodies? Penasaran juga nih, aku belum pernah nyobain bawang diginiin. Kita tuang atas nasi, liwat Foodies. Wah, ini wangi banget sih Foodies. Bawang merah utuh dimasak bareng sama daun bawang dan juga cabai. Sederhana, tapi bikinnya bisa bolak-balik refill sampai 20 kg per hari loh Foodies. Alamak. Aku paham kenapa yang kesini pasti makan bawangnya. Enak sih, wangi, ada asin, sedikit pedas, tapi pas dimakan tuh kayak kanyes-kanyes pas di mulut. Wow. Ayo, berani gak foodies? Boleh juga kan? Gak cuma yang surprisingly bisa dinikmati, tapi sekaligus jadi obat masuk angin yang alami nih. Pas banget nih sama cuaca yang lagi labil-labilnya, bikin imun kita jadi auto nge-boost. Mantap. Lanjut ya, sip. Nah foodies, kalau pilihan menunya ini udah barbar, rugi banget dong kalau cuma makan bawang aja. Tau nggak? Katanya combo tumis bawang merah dan pepes pedanya ini jadi duet maut di sini. Perpaduan yang tepat, makan pepes pedanya digabung pakai bawang, emang enak ya. Tambah pakai nasi liwet. Ini betul-betul pedanya, asinnya nggak begitu dominan ya, tapi lebih wangi bumbu rempahnya. Pas kena bawang jadi komplit deh. Wow, enak banget. Foodies, nggak cuma di Jepang makan gurita, ternyata di sini juga ada. Kapan lagi ya kan ketemu menu gurita, tapi di tempat makan Sunda foodies, gurita gemoynya dibakar ngedadak dan disajikan dengan aneka pilihan saus. Ada yang jimbaran, ada madu, atau campuran keduanya. Ayo, kamu mau yang mana nih? Ini unik banget ya, karena dia ada saus madu dan juga saus jimbarannya yang pedas manis ketemu sama gurita yang dibakar sampai wangi smoky, enak banget. Foodies pecinta rawon pasti familiar kan sama yang namanya kluwek? Nah di sini tuh kluwek alias picung muda sukses disulap jadi tumisan yang, ulala, ternyata lazis. Dia kayak ada tekstur kayak kacang, tapi bukan kacang. Legit, lembut, kayak ada tekstur lembut kayak nangka juga. Sensasinya unik ya di mulut ya. Coba pakai nasi liwet ya. Aku masih membayangkan rasanya kayak gimana, tapi ini enak loh. Ya, Pak, pernah nyobain nggak tumis picung? Belum pernah. Bapak silakan monggo dicobain Pak, biar sama-sama bisa tahu. Silakan Bu. Apa namanya picung? Picung. Silakan cobain. Penasaran juga nih. Penasaran kan? Cobain dong. Gimana Pak? Wah, boleh nih. Kayak apa teksturnya Pak? Rasanya kayak
Biji nangka muda. Biji nangka muda. Wah, kalau ibu coba gimana rasanya? Sebetulnya sama aja ya kayak biji nangka muda direbus. Betul. Nggak nyangka bisa dimasak kayak gini ya. Yes, kalau diolah dengan tepat, picung bisa memberikan rasa gurih dengan tekstur unik renyah, layaknya kacang-kacangan. Cobain deh foodies. Soal harga, ini juga cakep banget nih. Menu-menu di sini mulai dari Rp5.000 aja. Langsung aja yuk foodies, warungnya buka setiap hari kok, nggak pakai libur nih. Asik, kita gas and makan enak di sana foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Lanjut Pak. Nambah nih Bapak nih. Ayo Pak, kita makan lagi Pak. Foodies, ada lontong kari legend yang udah eksis sejak tahun 66. Wih, gokil nggak sih itu? Tuh lihat ya, pelanggan setianya banyak ya, selalu ramai setiap pagi. Apalagi pas weekend, wah bisa berkali-kali lipat deh itu ramenya. Makan pun harus nunggu giliran. Menu paling dicari, ya tentu lontong karinya ini nih guys, terkenal banget dengan sebutan lontong kari kebun karet. Warga Bandung mah udah tahu semua tuh kayaknya ya. Nah, itu dia tuh, Foodies. Ini dia, tempat sarapan yang masuknya sampai ke dalam gang. Lontong kari, kebun karet. Masuk aja yuk, takut ngantri. Modelan tempat makan yang hidden gems kayak begini biasanya nggak pernah ngecewain nih foodies, apalagi sudah terkenal se-Bandung Raya. Jadi buat pendatang yang mau kesini tinggal cek aja, ada kok dari aplikasi Maps, dijamin nyampe. Bentuknya emang bikin gagal fokus ya. Satu balok lontong jumbo ini bisa jadi untuk 10 porsi lontong kari foodies. Nah kata Pak Aldi, sehari jualannya bisa habis sekitar 48-50 balok lontong. Ya udah, sekarang kita lanjut makan ya. Mumpung udah dapat meja kosong nih foodies, yuk. Enak banget, ada gurihnya, rempahnya itu kaya banget ya, melimpah ruah. Dan ini tipe kuahnya tuh yang nggak terlalu kental dan nggak terlalu encer nih, tuh. Jadi itu pas banget di lidah. Yes, tipenya tuh kuah kari yang light tapi sensasi rempahnya itu nampol banget. Ada lebih dari 10 jenis rempah dan bumbu dapur yang menyatu dalam kuah kari ini. Seperti kunyit, lengkuas, jahe, serai, pala, jinten, dan kayu manis. Wah, masih banyak lagi lah pokoknya foodies. Makanya nyeruput kuah kari khas lontong kari kebun karet ini seperti sedang minum jamu kayaknya. Nyegerin. Enak ini, lontongnya tuh empuk dan nggak yang keras gitu lah. Terus juga ini halus banget nih, tuh foodies, ini teksturnya ya, tuh halus banget kan ya, udah nggak berbentuk gumpalan-gumpalan nasi, dan ini langsung gini tuh langsung enak banget. Tipe lontongnya tuh super lembut gitu loh foodies, pas nyampe ke mulut endel pisan, manjain mulut bener. Semua ini gak lepas dari proses masaknya yang terbilang lama. Pakai teknik slow cooking itu, bayangin aja nyampe 8 jam dengan kapasitas sekali masak sekitar 24 balok lontong yang ukurannya gede-gede bener. Gak mau kalah empuk, daging sapinya juga endel pisan. Potongannya lumayan gede-gede nih, tapi pas masuk mulut berasa selembut itu dan enak banget dikunyahnya. Approve ya Ki? Jadi daging ini direbus dulu sendiri, dipisah ya sama si kuah karinya. Nah setelah matang direbus sampai 3 jam, baru nanti direbus ulang lagi dengan kuah kari. Kita makan dagingnya aja nih udah berasa rempah-rempahnya tuh resep banget bumbunya. Yang bikin makin nagih, pemilihan daging sapinya juga nggak sembarangan foodies. Spesial untuk penyajian lontong kari di tempat ini, daging sapi yang dipakai khusus hanya bagian paha atas sapi, atau bisa disebut juga sengkel. Punya karakter daging yang kenyal, empuk, dan berurat gitu foodies. Makanya di setiap potongan dagingnya terdapat urat yang bikin potongan daging ini nggak hancur. Endol pisan pokoknya mah. Buat yang nggak suka daging sapi, tenang bisa request daging ayam kok foodies. Ya kalau mantep tuh, potongan daging ayamnya juga gede-gede kan? Nggak salah nih kalau tempat ini selalu rame pol setiap pagi hari. Sehari bisa habis 2 dandang penuh of kuah kari loh foodies. Untuk kebutuhan tuh sekitar 500 porsi lebih. Wih, mantep ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan.
satu porsi itu bener-bener banyak banget. Udah gitu ini ada paru, ada tomat, sama ada empingnya. Foodies, kedai makan khas Aceh tuh nggak melulu mie Aceh atau martabak Aceh ya. Di sini menu utamanya malah chicken steak dan saus noodle. Cita rasa dan perbumbuannya itu khas Aceh banget loh Foodies. Pakai biji pala dan juga bunga lawang yang memberi sensasi pedas tipis dan aroma rempah yang kuat. Chicken steak dengan kuah rempah-rempahnya. Terus ada juga ini adalah namanya adalah saus noodle alias mie saus ya kan. Di samping aku kayaknya udah mau habis nih makanannya. Halo Mas. Halo Kak. Wow, udah mau habis aja ini. Memang favoritnya apa kalau di sini biasanya? Kalau saya sih sukanya chicken stick. Chicken steak. Ini teman-temannya semua? Iya. Wah, halo dulu dong. Halo. Wow. Kedai Gunung Salju ini emang asli dari Aceh ya Foodies. Di kota Banda Aceh, warungnya udah buka sejak tahun 67. Nah, cabang yang di Jakarta ini resepnya otentik dari kedai pusat di Aceh sana Foodies. Jadi dijamin deh plek-ketiplek sama masakan aslinya. Harganya juga nggak bikin overthinking kok, 25 ribuan aja udah kenyang Foodies. Kita sikat langsung ini chicken steaknya sama bumbu rempah-rempahnya. Bismillah. Jadi dia itu base-nya tuh rempah-rempah yang Aceh banget gitu ya. Ada bunga lawang, kemudian ada biji pala juga, terus rempah-rempah yang lain jadi satu. Nih. Terus Foodies ya, dia tuh pakai ayam kampung. Teksturnya lembut dan rasanya tuh menurut aku cenderung ke manis gurih. Jadi bener-bener mantap banget. Tuh. Tekstur daging ayamnya ini lembut garing gitu loh Foodies. Secara udah digoreng dengan tepung sekitar 7 menit. Bentuk dan isiannya sih mirip-mirip bistik ala Jawa ya. Ada sayuran dan juga bumbu kentalnya gitu tuh. Nah bedanya bistik ala Aceh ini rasa dan aroma rempahnya lebih dominan. Chicken steak ala Aceh ini menurut aku level up dia. Karena bumbunya banyak. Besti-bestinya dalam satu piring juga banyak banget. Jadi full of rempah-rempah plus rasanya tuh nano-nano ya. Karena kan tomatnya juga ada sedikit asam segernya, ayamnya juga gurih-gurih manis, kemudian berempah juga dari si kuahnya. Mantap. Kalau kita lihat dia memang bahannya lebih simpel ya. Karena kan cuma ada ayam, kemudian si mie kuning dan juga telur. Wow. Kita gulung-gulung, gulung-gulung. Ini dia. Tuh. Wow. Untuk varian saus noodle, so pasti sausnya yang bikin sensasinya jadi berbeza. Basicnya sih sama dengan chicken steak, tapi kalau di varian saus noodle ini ditambahin dengan kaldu ayam kampung yang bikin rasanya itu makin gurih di lidah kita. Langsung kita sikat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mie-nya lembut, kuahnya sebenarnya kurang lebih sama dengan yang tadi chicken steak. Ada manis-manisnya, kemudian gurihnya juga. Nih, kita campur sama acar bawang merah. Wow, ini apakah dia akan ada sensasi lebih asam lagi? Apa bagaimana? Kita cobain Foodies ya. Tuh. Pasti campur sama si acarnya, acar bawang merahnya. Sensasi seger, kemudian sedikit asam-asam mendominasi ya. Selain chicken steak dan juga saus noodle, ice cream di sini juga terkenal lazis loh Foodies, terbuat dari perpaduan buah apel, bengkuang, nanas, dan lain-lain. Dia itu manis, tapi nggak yang over sweet gitu. Menurutku masih pas. Dan sensasi buah-buahan yang tadi ku sebutin, ada apel, ada nanas, itu benar-benar menjadikan dia itu selain manis, ada sedikit asam-asam segernya juga Foodies.
Semua varian menu ini emang endolnya tuh tingkat dewa, nggak ada yang zong. Semuanya approve dan patut dikasih jempol kuadrat nih. Foodies ingat-ingat ya, lokasinya ada di Kemang, di kawasan tempat nongkrongnya anak gaul Jaksel. Jadwal bukanya setiap hari dari jam 11 siang hingga jam 10 malam. Gas ngeng lah, kita cobain sekarang yuk Foodies. Ditunggu, Aki. Jempol kuadrat, mantap banget. Makan receh menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, kalau biasanya soto itu berkuah, yang satu ini sotonya dioseng. Wih, unik gak tuh? Isian daging atau jeroan sotonya ditumis, baru itu disajiin sama kuah terpisah. Di mana lagi nih nyobain soto osengnya nggak? Nama warungnya Soto Bang Nawi. Di sini ada banyak pilihan soto loh Foodies. Selain soto oseng, ada soto Betawi dan juga soto tangkar. Foodies, nah ini sekarang aku mau cobain soto paru. Ini tuh soto Betawi sebenarnya, tapi ini tuh pakai ini nih, kuahnya tuh pakai susu, jadi warnanya tuh agak lebih putih. Nah sekarang kita cobain ya. Ini kita cobain kuahnya dulu nih. Unik banget ya pakai susu. Jadi itu kuahnya tuh manis gurih gitu. Tuh minyaknya tuh sedikit. Nah tuh lihat, ini dagingnya banyak banget tuh. Bener-bener satu porsi tuh bener-bener banyak banget. Udah gitu ini ada paru, ada tomat, sama ada empingnya. Beda sama soto Betawi, kuah santan, kuah susu kayak begini tuh rasa gurihnya benar-benar tipis. Makanya ditambah lagi sama margarin supaya gurihnya keluar, plus ada aroma sedap-sedapnya. Wih, yahut Foodies. Dagingnya empuk, tender, nggak langu, nggak bau. Terus ya itu potongan parunya tuh gede-gede, tipis tapi nggak terlalu tipis tuh, jadi masih tebal gitu. Jadi bukan tipe paru yang digigit itu hancur, enggak. Jadi masih bisa ada tekstur-tekstur empuk tapi lembut. Nah, Parunya bisa seempuk itu karena udah direbus selama 1 jam Foodies. Disiram sama kuah susunya, wih makin-makin deh tuh meletoy serat-serat parunya. Ini ngomong-ngomong kayaknya nggak abdol nggak sih kalau kita makan soto tapi nggak diracik, setuju Foodies? Just tambah sambal dan juga nasi. emang cocoknya pakai nasi. Ini beneran temennya. Jadi kalau udah pakai nasi itu, manisnya tuh nggak terlalu berasa, gurihnya malah makin berasa. Nah ini dia nih saatnya kita icip-icip pentolannya. Kita sikat daging osengnya dulu, skea. Nah ini ada oseng daging. Sebenarnya dia tuh bisa ada oseng dalamannya, babat, kikil kayak gitu. Tapi karena aku maunya daging aja, nih isiannya ada cabai hijau sama tomat hijau. Makan Foodies. Enak banget. Ini gurih manis juga, enak dan lembut banget. Lebih lembut dari parunya. Gue suka banget nih. Tomatnya nggak yang asem, terus jadi kayak nyegerin gitu loh, disatuin sama daging-daging. Daging yang dioseng bareng sama air kaldu tuh benar-benar enak banget Foodies. Teksturnya tapi lembab, kena sama tomat hijau dan cabenya, wah seger pol. Cabai hijaunya ini nggak ngasih rasa pedas loh, cuman bikin tampilannya aja makin ciamik. Apalagi dioseng sama bawang goreng, aduh hai, bikin lidah pengennya ngunyah terus nih. Aku cobain kuahnya dulu deh. Jadi tadi sebelum gua campurin, kuahnya tuh light. Udah gitu lebih light daripada yang pakai susu. Itu santan tuh. Udah gitu ini lebih banyak minyaknya. Nah pas gue disatuin, ini lebih berasa, lebih tasty. Udah gitu lebih gurih juga. Yaps, jelas ya Foodies, pas dikasih kuah santan yang medok ini, rasa oseng dagingnya juga makin asai. Dagingnya jadi makin lembut, tapi pas digigit masih berasa renyah. It's so yummy. Yuk, buat kamu para pecinta soto Foodies, soto osengnya ini wajib banget dicobain ya. Serius deh, kamu gak bakalan kuciwa. Lokasinya Soto Bang Nawi ini di Sunter, Jakarta Utara. Atau yang di Jakarta Barat nih juga bisa mampir ke cabangnya di Meruya.
Nah ini dia foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.